ada di Kepri ini. Oke. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Balik lagi sama aku di Bitalk. Nah, kali ini aku undang salah satu koordinator di PKBI, khususnya di HIV dan AIDS ya, Kak. Nah, mungkin Kak Rosda boleh perkenalkan dulu dirinya lebih detail gitu. Oke, terima kasih Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdawati, biasa dipanggil Rosda. Saya salah satu koordinator program untuk penanggulangan dan pencegahan HIV di PKBI Kepri. Ya, nah ini kali ini jadi kita ngebahas tentang HIV dan AIDS di kalangan remaja ya Kak. Jadi emang materinya emang untuk remaja gitu. Nah, ini mungkin langsung baby share screen aja Kak atau gimana? Oke, boleh. Oke. Oke. Udah kelihatan Kak? Belum di kayaknya ini Gi. Bentar ya Gi. Udah kelihatan belum? Oke. 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 Hari ini saya akan menjelaskan ke kawan-kawan tentang ini informasi dasar tentang HIV AIDS. Sepertinya ini sebenarnya udah nggak asing kata-kata HIV dan AIDS itu saja kayaknya untuk di kalangan masyarakat umum termasuk usia remaja kayaknya selentingan mendengar HIV dan AIDS tapi belum mengetahui secara mendasar apa itu tentang HIV dan AIDS. Oke, kita langsung saja. HIV itu virus singkatan dari Human Immunodeficiency virus. Jadi itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kayaknya aku sambil ini ya off cam ya, agak terganggu nih kayak kualitasnya. Oh iya, boleh Kak. Oke. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada sistem pertahanannya. Jadi kalau kayak di medan perang itu ada benteng yang melindungi area medan perangnya. Jadi kalau dalam tubuh kita itu ada back dulu kali. Nah, jadi dalam tubuh kita itu ada di dalam darah merah kita tuh ada namanya sel CD4. Nah, itu adalah benteng pertahanan tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau HIV itu nyerangnya ke situ. Oke, nanti kita bahas lebih panjang lagi setelah ini. Oke, next. Nah, kalau tadi HIV, sekarang itu AIDS. Jadi banyak kayaknya kalau ngobrol sama masyarakat umum tuh sering dibilang HIV itu AIDS. Sebenarnya beda. Jadi itu dua hal yang berbeda. HIV dan AIDS itu ya. Kalau HIV itu tadi adalah virusnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau AIDS ini adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV. Jadi HIV itu masuk ke dalam tubuh manusia, terus merusak sistem kekebalan tubuh manusia dan akan muncul yang namanya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi AIDS itu kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV. Berbeda ya, HIV dan AIDS itu berbeda. Sekali lagi, ditekankan kalau HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV. Oh gitu. Lanjut Kak. Oke.
Nah, HIV itu sebenarnya penularannya tuh nggak gampang. Jadi untuk masuk ke dalam tubuh manusia, HIV itu harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV itu sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya apabila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering atau masih basah, masih lembab. Dalam media darah kering, HIV itu akan cepat mati. Jadi misalnya kalau ada kawan-kawan, kita bilangnya ODIF ya, orang dengan HIV dan AIDS itu, orang dengan HIV itu kita sebutnya ODIF. Jadi kalau ada kawan-kawan ODIF luka, terus lukanya itu misalnya tangannya terluka, terus darah dari lukanya itu nempel di tembok. Nah, tembok itu posisinya itu di luar, kena pancaran matahari. Nah, itu nggak sampai 5 menit aja virusnya mati. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini bagaimana cara penularan HIV. Jadi penularan HIV itu tadi bukan cuma melalui darah, tapi ada beberapa cairan tubuh manusia. Yang pertama tadi yaitu melalui cairan darah, itu tadi. Terus kalau melalui kontak atau percampuran cairan tubuh yang lain, yaitu ada cairan kelamin, terus ada juga ASI ibu yang HIV positif ke bayinya. Kalau melalui cairan kelamin itu melalui hubungan seksual yang tidak aman tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Kalau melalui darah itu bisa melalui media jarum suntik yang sudah tercemar dengan HIV. Jadi misalnya kayak pengguna narkoba suntik, terus kayak benda-benda tajam yang tercemar lainnya. Jadi misalnya kayak pisau cukur. Jadi kalau kawan yang khususnya yang cowok, kalau misalnya ke pangkas rambut, nah itu diperhatikan pisau cukurnya itu diganti atau tidak, karena itu sifatnya kedap udara. Begitu dilipat pisau cukurnya, kan tadi darah HIV itu bisa mati kalau di udara yang terbuka. Tapi kalau di tempat yang tertutup atau kedap udara dia akan bertahan. Kayak jarum suntik itu kecil ya. Iya, benar. Kecil. Jarum suntik itu kecil, tapi dia bisa menghidupkan lebih lama virus HIV karena kedap udara. Nah, jadi apabila terjadi pertukaran cairan darah itu, nah itu yang memungkinkan terjadinya penularan HIV. Terus sebentar Bi. Oke, Kak. Dia ada yang ASI belum kayaknya. ASI dari ibu pengidap HIV positif atau penderita AIDS ke bayinya. Nah, ini sebenarnya ada cara baru, bisa ibu yang HIV positif itu bisa memberikan ASI ke bayinya. Hanya saja itu benar-benar harus dilakukan treatmentnya, nggak bisa dilakukan, misalnya ibu yang HIV positif tanpa ada pendampingan dari konselor HIV-nya, tiba-tiba dia langsung udah kasih aja ASI-nya, itu enggak. Jadi harus ada beberapa treatment yang dilakukan oleh ibu HIV positif yang mau menyusui bayinya. Tapi kalau memang ragu itu ya disarankan jangan. Oh, jadi ada penanggulangannya ya, Kak? Iya. Oke, kita lanjut. Sekarang ini untuk saat ini udah ada sih beberapa kawan-kawan ODIF itu yang sudah bisa memberikan ASI ke bayinya. Oh, ya. Lanjut, Kak. Nah ini ya, jadi HIV itu begitu orang yang positif HIV dia tuh nggak langsung otomatis mengidap AIDS. Jadi ada fase-fasenya nih, proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Jadi yang pertama itu ada yang namanya stadium 1 itu periode jendela. Ini mulainya nih sejak pertama terinfeksi HIV. Jadi ini nggak ada tanda-tanda khusus nih. Jadi ODIF itu nggak ada tanda-tanda khusus kalau masih di periode jendela atau stadium 1. Misalnya kayak tanda-tanda gejala beratnya nggak ada, hanya seperti flu beberapa waktu, terus beberapa minggu itu hilang. Terus pada saat dilakukan tes HIV, tes darah itu hasilnya negatif. Kalau dia masih berada di stadium 1 atau periode jendela, window period gitu.
Nah, periode jendela ini berlangsungnya 1 sampai 6 bulan. Jadi kenapa kawan-kawan yang beresiko tinggi itulah pelaku kelompok yang beresiko tinggi itu seperti pekerja seks, terus pelanggannya, pasangan ODIF itu disarankan untuk tes HIV setiap 3 bulan. Tapi paling itu kelompok-kelompok beresiko ya disarankan untuk setiap 3 bulan. Kenapa? Makanya kita di program kita fokusnya di pencegahan HIV di kelompok pekerja seks perempuan itu setiap 3 bulan kita selalu menawarkan ke kawan-kawan wajib cek HIV. Yang dikhawatirkan itu takutnya cek pertama ternyata stadium 1. Nah itu kan hasilnya negatif. Bukan berarti maksudnya kelompok beresiko itu diwajibkan. Semua kelompok beresiko itu yang rentan terhadap HIV itu wajib untuk rutin tes HIV. Selanjutnya itu stadium 2 atau HIV asimptomatik. Ini masih tanpa gejala. Biasanya HIV-nya mulai berkembang biak nih. Hasil dari tes darah untuk HIV dinyatakan positif. Nah, dan orang tersebut masih sehat dan ini berlangsung nih 5 sampai 10 tahun dan ini termasuk tergantung dari pola hidupnya. Pola hidupnya sehat apa enggak. Kalau orang yang selalu mengkonsumsi alkohol, pola makan yang tidak sehat itu enggak akan sampai 5 tahun udah bisa masuk ke fase AIDS atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh HIV itu tadi udah macam-macam penyakitnya. Oh iya, tadi lupa. Sorry kelewat. Di stadium 1 ini walaupun hasil pemeriksaannya negatif tapi sudah bisa menularkan HIV ke orang lain. Iya. Ya, Kak. Oh, jadi mungkin karena itu kali ya, Kak. Banyak yang orang nggak tahu kalau dia udah kena HIV, jadi dia bisa menularkan ke orang lain gitu kali, Kak. Nah, iya. Nah, itu juga kenapa sekarang ibu hamil itu di usia kandungan 14 minggu itu wajib dilakukan tes HIV dan IMS. Nah, jadi ada penanganan dari awal nih. Jadi ada penanganan dari awal diusahakan agar HIV tadi tidak menularkan ke bayinya. Itu nanti kita bahas di depan sih sebenarnya. Oke, next. Selanjutnya stadium 3 atau sudah mulai muncul gejala nih, proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Jadi dalam kondisi ini di stadium 3 ini kesehatannya udah mulai menurun nih. Dari yang mulai diare-diare kronis, dari yang orang diare normal itu mungkin sehari ya 4-5-6 kali, ini bisa lebih, mungkin di atas 10 kali dan berat badannya turun secara drastis. Terus ada pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu yang sering ada di bagian-bagian lipatan, di leher, di ketiak, di paha. Termasuk juga kayak flu yang terus-menerus. Kayak orang yang sering yang tiba-tiba flu terus menerus nggak berhenti. Kalau memang dia termasuk orang kelompok beresiko rentan HIV ya silakan memeriksakan diri. Terus stadium 4 itu udah mulai masuk ke kondisi AIDS. Nah, sistem kekebalan ini udah mulai rusak parah nih. CD4-nya benar-benar udah parah nih. Tubuh udah mulai jadi udah mulai lemah, jadi serangan penyakit apapun tuh udah mulai gampang nih, udah mulai gampang kena. Jadi kalau orang yang tanpa HIV, kalau ada orang bersin, ada orang batuk, saat kekebalan tubuhnya masih bagus, imunnya masih bagus, itu masih bisa dilawan. Atau virus flu gitu. Nah, tapi kalau untuk ODIF yang sistem kekebalan tubuhnya udah rusak parah, nah itu gampang kali. Gampang tertular penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang kayak batuk, pilek, demam, gampang terserang penyakit. Nah, yang paling sering itu ngeliputin itu ya toksoplasmosis pada otak, terus kandidiasis pada saluran tenggorokan. Jadi itu kayak kandida sariawannya udah yang kategori udah yang parah gitu ya, Kak.
mulutnya terus sampai masuk ke tenggorokan, juga susah. Terus paru-paru dan berbagai kanker. Paru-paru ini jadi TB, TBC. TBC itu penyakit pendampingnya HIV. Jadi makanya sekarang kalau pasien TB wajib cek HIV dan orang yang positif HIV wajib cek TB. Karena itu sangat kuat ininya. Pendampingan apa namanya tuh? Penyakit Kalian berhubungan gitu ya, Kak? kuat ini hubungannya. Kalau nggak salah itu 10% ya. HIV pasti penyakit pendampingnya itu TB. Karena TB kan penularannya gampang ya melalui udara. Iya, betul. Begitu pasiennya bersin, batuk, apalagi di udara yang kedap tanpa menutup mulutnya, nah itu akan sangat gampang sekali tertular ke orang yang dengan HIV. Oke, next.